molekul, gitu ya. Ini saya share. Kelihatan ya, Dek? Sudah kelihatan? Oke. Di dalam struktur atom ini nanti dan model struktur dan model atom ya. Garis besarnya di sini nanti ada teori atom klasik, kemudian teori atom modern, kemudian persamaan atau percobaan Rutherford yang dia ingin membuktikan apakah percobaan yang dilakukan oleh Thomson itu betul, kemudian model atom Bohr yang nanti digabung menjadi Rutherford dan Bohr ini menjadi satu postulat gitu ya yang kita sebut dengan postulat Rutherford-Bohr. Kemudian teori kuantum dari atom yang menganggap bahwa elektron adalah memiliki sifat gelombang sehingga elektron berada di sekitar atom itu dalam posisi yang tidak pasti, berbeda dengan teori klasik yang sebelumnya. Nah, ini di awal saya berikan garis besarnya saja tentang perkembangan struktur dan model atom, karena kalau dibahas satu-satu terlalu detail dari waktunya nanti tidak mencukupi, karena kebetulan hari Rabu jam 1 itu saya juga rapat yudisium, karena saya anggota Komisi Pertimbangan Fakultas, begitu. Tapi nanti saya, kalau bisa saya pakai 2 device gitu ya. Saya pakai 2 device, kalau tidak nanti materi saya berikan ke MyTest Classroom. Materinya untuk hari Rabu ya. Hari Rabu kan ada 1 jam sebenarnya. Untuk ini masih masuk gitu. Aduh, masih banyak yang masuk. Gini. Masih admit semua gitu. Baik, untuk teori atom klasik kita mulai dari yang secara kimia belum bisa dipertanggungjawabkan karena ini diberikan oleh filosof Yunani yang bernama Leucippus ya, yang pada saat itu dia mempelajari dari apa yang sebenarnya materi itu disusun. Jadi menurut dia sesungguhnya bila suatu materi itu dibelah secara terus-menerus, akan ada bagian terkecil dari materi tersebut yang tidak bisa dibelah yang dinamakan dengan atomos. Jadi atomos itu sebenarnya bahasa Yunani yang berarti tidak bisa dibelah, gitu ya, tidak bisa dibelah. Nah, kemudian itu dilanjutkan oleh Demokritus ya, yang juga menerangkan bahwa semua benda itu tersusun dari bagian-bagian kecil yang tidak tampak yang merupakan partikel-partikel yang tidak bisa dimusnahkan. Ini Demokritus, ya, di mana atom-atom semuanya terbuat dari material yang dasar yang sama, tetapi atom-atom dari elemen yang berbeda mempunyai ukuran dan bentuk yang berbeda. Dia hanya bentuknya seperti apa, ukurannya seperti apa. Jadi secara empiris belum bisa menjelaskan lebih jauh tentang apa itu atom. Kemudian ukuran, bentuk, dan susunan atom material itu menentukan sifat-sifat materialnya. Ya, tapi juga tidak dijelaskan lebih jauh sifat-sifatnya seperti apa. Nah, dia mempercayai yang Demokritus itu ada 4 elemen yang mana semua benda itu dibuat dari tanah, udara, api, dan air. Ya, ini bangsa Yunani ya, Romawi kuno. Gitu. Kemudian ini baru dilanjutkan oleh bapak kimianya ya. Bapak kimianya itu adalah John Dalton. Ya. Ini orangnya seperti ini, ya, di mana pada teori atom klasik para saintis tidak mempunyai metode atau teknologi untuk mengetes kebenaran teori struktur dasar dari materi.
sehingga pandangan tentang teori tadi dapat diterima orang. Jadi karena memang tidak ada teknologinya waktu itu dan tidak ada metodenya, kan itu ya. Baru kemudian pada abad ke-19 itu John Dalton membuat pernyataan bagaimana atom-atom itu terikat dengan perbandingan tertentu. Kenapa? Karena pada abad 18 Lavoisier sama Proust itu sudah menemukan hukum perbandingan tetap dan hukum kekekalan massa yang kemarin saya sudah memberikan beberapa contohnya ya. Kemudian Dalton juga menyatakan bahwa atom dari elemen yang berbeda bergabung dengan perbandingan yang tetap. Nah, teori ini dan 4 teori yang lainnya kemudian dinamakan dengan teori atom modern. Ya, karena di dalam teori atom modern ini sudah menggunakan teknologi dan juga menggunakan metodologi untuk mempelajari tentang atom itu apa dan bagian-bagiannya. Sementara yang teori atom klasik tadi, Leukipos dan Demokritos sama sekali belum menggunakan teknologinya. Ya. Kemudian dalam teori tersebut dinyatakan bahwa atom tidak dapat dibelah dan dihancurkan. Ini sebenarnya masih sama dengan yang diberikan oleh Demokritos tadi, bahwa partikel-partikel yang tidak bisa dimusnahkan, ya, bagian dari kecil tadi. Nah, kemudian elemen yang berbeda mengandung sifat kimia. Di sini sudah dijelaskan tentang sifat kimia yang berbeda, dan atom-atom dari elemen yang sama mengandung sifat kimia yang sama. Sehingga kenapa dalam teori atom modern ini, Dalton ini dianggap sebagai bapak kimia. Ya. Jadi yang menuangkan ide-ide dasarnya itu adalah beliaunya ini. Nah, perkembangan dari teori atom modern kemudian dilanjutkan untuk mengetahui bagian terkecil dari suatu benda tadi yang disebut dengan atom itu dipelajari oleh Thomson dengan tabung sinar katodanya, di mana dia membuat suatu tabung di mana di dalam bagian tabung itu ada katoda dan anodanya, ya, di mana anodanya bermuatan positif dan di salah satu sisinya itu bagian katodanya bermuatan negatif. Ya, kemudian Thomson menggunakan magnet untuk ditempatkan di tengah tabung. Nah, dari yang dipelajari Thomson itu ternyata bahwa tadi katoda yang bermuatan negatif itu juga memancarkan muatan-muatan negatif ke arah anoda yang kemudian diberi nama dengan elektron. Ya, dengan percobaan itu dia meyakini kalau karena katoda dan anoda itu bagian dari materi, ya, merupakan materi dan bagian dari materi itu ada atomnya. Kemudian dari atom-atom katoda itu bermunculan sinar atau muatan-muatan negatif, ya, maka dia yakin bahwa atom itu terdiri atas muatan-muatan negatif yang kemudian dinamakan elektron. Ya, kemudian dia menggambarkan karena pada intinya atom itu netral, jadi benda-benda itu tidak bermuatan, ya, netral, ya, maka dia yakin bahwa selain elektron pasti ada muatan yang berlawanan dari elektron tadi yang jumlahnya sama, ya, sehingga dia akan bersifat netral, atom tadi. Nah, kemudian dia menggambarkan model atom seperti pelang puding ini, di mana elektron dan proton tersebar random di dalam sistem atom. Proton tadi yang bermuatan positif, yang bermuatan negatif adalah elektron. Ya, nah ini Thomson tidak hanya menemukan sinar katoda yang bermuatan negatif, dia juga bisa menentukan perbandingan muatan dan massa elektron dengan menggunakan sinar tabung katoda tadi, ya, di mana besarnya adalah 1,759 kali 10⁸ kolom per gram.
Jadi perbandingan muatan dan massa elektron. Nah, karena Thomson sudah mempelajari perbandingan ini, kemudian seorang ahli fisika yang bernama Millikan, dia berusaha untuk mengukur muatan daripada elektron tadi dengan percobaan tetes minyak, ya, tetesan minyak ini yang Millikan. Akhirnya dia bisa menentukan berapa besar muatan elektron. Karena tadi perbandingan antara muatan dan massa elektronnya sudah diketahui oleh Thomson, kemudian Millikan mengukur muatannya, maka otomatis massanya bisa dihitung. Yang mana dari percobaan Millikan ini, hasil yang terukur dari tetesan minyak itu dia rata-rata dan mendapatkan muatan elektron sebesar minus 1,602 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Ya, dengan satuan kolom. Kalau menggunakan gaya tarik menarik antar muatan positif negatif, ya, kayak kolom gitu ya, saudara punya bahwa potensial sama dengan muatan positif kali muatan negatif pakai K ya, pakai kecil, per R kuadrat kan itu. Nah, K-nya itu kalau menggunakan satuan, bisa menggunakan satuan kolom, bisa menggunakan satuan elektrostatik. Ya, kalau menggunakan satuan elektrostatik pastinya berbeda dengan kolom ini. Kalau di fisika kan ada itu. Nah, dengan adanya muatan elektron sebesar minus sekian, minus tadi karena dia kan memang bermuatan negatif gitu ya, maka massa elektronnya bisa diketahui sebesar ini. Ya, ini adalah massa elektronnya. Nah, tentunya di sini tadi dikatakan bahwa atom itu netral, tidak bermuatan. Kalau ada elektron sejumlah berapapun muatannya, pasti akan ada proton sejumlah yang sama dengan elektron tadi, yang mana per muatan positif itu dibawa oleh suatu partikel yang kita sebut dengan proton, yaitu partikel subatomik dengan muatan positif 1. Yang mana diketahui bahwa proton itu memiliki muatan yang positif dengan besarnya sama dengan muatannya elektron, yaitu 1,602 kali 10 pangkat minus 19. Ya, muatannya sama, tapi di sini positif, besarnya sama. Sementara masanya itu 1,673 kali 10 pangkat minus 24 gram. Saudara bandingkan dengan masanya elektron tadi yang kecil sekali ya, massa elektron 9, sekian kali 10 pangkat minus 28 gram. Ya, jadi selisihnya adalah 10.000 ya, 10.000 kali. Nah, namun demikian menurut Rutherford, kalau di dalam suatu elektron tadi ada massa yang lebih besar daripada dari atom tadi, ada massa yang lebih besar dari massa proton, berarti pasti nanti ada bagian yang masif yang memiliki massa itu. Ya, kemudian muridnya Rutherford yang bernama Chadwick itu juga mendapati ada subpartikel lain yang menyokong massanya. Kenapa? Karena dia menemukan adanya atom-atom yang dia memiliki muatan positif sama berarti jumlah protonnya sama gitu ya. Tapi massanya beda. Jadi pasti kalau begitu ada partikel subatomik yang lain yang menyokong massanya tadi, yang massanya hampir sama dengan massanya proton, tapi dia tidak bermuatan. Kenapa? Karena tadi dikatakan bahwa
atom itu bermuatan netral dan muatan positifnya proton sama elektron sama, gitu ya, sehingga dikatakan subpartikel yang lain yang ditemukan oleh Chadwick tadi dinamakan dengan neutron. Nah, yang bermuatan netral. Oke, ya sudah. Kemudian karena atom mempunyai massa yang lebih besar dari yang diprediksi berdasarkan massa proton dan elektron tadi, maka Rutherford ingin membuktikan, begitu ya, ingin membuktikan apa benar kalau apa namanya model atom yang diberikan oleh Thomson tadi muatan positif dan negatif itu tersebar merata menjadi seperti tulang puding tadi. Rutherford ingin membuktikan bahwa itu tidak benar, apalagi setelah muridnya James Chadwick tadi menemukan bahwa neutron tadi ternyata memiliki massa hampir sama dengan massanya proton, gitu ya. Nah, Rutherford itu menggunakan partikel alfa itu yang memiliki muatan positif 2, tetapi masanya 2 kali masanya proton ditambah 2 kali masanya neutron. Nah, dengan massa yang besar diharapkan kalau misalkan apa namanya partikel alfa tadi ditembakkan ke suatu atom gitu ya, yang materi yang tersusun atas atom-atom yang sama, dia menggunakan di situ emas materinya gitu ya. Jadi lempengan emas tipis begitu ditembak dengan alfa. Harapannya apa? Kalau benar model atom itu seperti yang dinyatakan oleh oleh Thomson, maka mestinya seluruh alfa yang ditembakkan tadi akan diteruskan. Kenyataannya enggak. Kenyataannya ada alfa yang sebagian kecil dibelokkan, kemudian sebagian kecil lagi itu dipantulkan kembali. Nah, kalau ada yang dibelokkan berarti dia menyentuh benda pejal, kan itu ya. Apalagi kalau ada yang dipantulkan, dia pasti menabrak benda pejal itu. Kalau saya ilustrasikan, saya punya kelereng, ya, punya kelereng. Kemudian kelereng itu saya tembak dengan kelereng yang lain. Kalau pas mengenai kelereng itu, maka kelereng yang saya tembakkan tadi akan balik, akan mental. Ya, tapi kalau dia menyentuh pinggirnya kelereng tadi, dia akan terbelokkan. Kalau tidak menyentuh sama sekali, dia akan lurus gitu. Nah, kelereng yang ditembak itulah yang menurut Rutherford dikatakan sebagai pusat massa daripada atom yang menjadi inti atom itu. Nah, karena massa yang paling besar itu adalah massa neutron sama proton, dia menganggap proton dan neutronnya itu sebagai pusat massanya. Sementara elektron berada di sekitar intinya. Rutherford juga menghitung perbandingan sinar alfa yang diteruskan, sinar alfa yang dibelokkan, dan sinar alfa yang dipantulkan kembali. Dia menghitung jari-jari intinya itu berapa dibandingkan dengan jari-jari atom. Nah, akhirnya dia bisa menemukan bahwa jari-jari inti atom itu 1/100.000 kalinya jari-jari inti, jari-jari atom, atau jari-jari atom besarnya 100.000 kali jari-jari inti. Ya. Percobaannya di sini menggunakan tadi sinar alfa sudah saya jelaskan seperti ini, ya. Jadi ini ada sumber alfa, dia menggunakan waktu itu sudah ditemukan radioaktif yang ditemukan oleh Marie Curie, suami istri yang mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari tentang radioaktif. Waktu itu dia belum tahu bahayanya radioaktif, gitu ya. Tapi meninggalnya dua-duanya karena radioaktif itu. Ya, ini partikel alfa ini memiliki dua muatan positif
dan dia memiliki 2 kali massa proton plus 2 kali massa neutron, yang sekarang kita kenal dengan inti helium. Inti helium, ya. Nah, apa itu radioaktif? Di sini kan sumber alfa itu partikelnya adalah inti radioaktif, ya, menghasilkan alfa. Saya mau menjelaskan begini, kalau tadi dikatakan bahwa ini partikel alfa itu memiliki massa 4, kemudian di sini ini ada lempengan emas, begitu ya, emas tipis. Asumsinya ini terdiri atas atom-atom emas, digambarkan bulat-bulat di bawah ini, ya kan? Tadi diasumsikan kalau misalkan Thomson itu betul, maka seluruh sinar alfa itu akan diteruskan, ya. Kenyataannya ada yang dibelokkan, kemudian ada yang dipantulkan kembali. Nah, yang dipantulkan kembali itu tadi saya ilustrasikan dengan kelereng, dia nabrak intinya itu kemudian dipantulkan. Kalau menyentuh saja dia akan dibelokkan. Kalau tidak menyentuh apa-apa dia akan diteruskan, ya, sehingga dia bisa menentukan tadi R-nya berapa untuk inti dan R-nya atom berapa. Ya. Nah, ini dari percobaan Rutherford tadi. Kalau mungkin saudara menanyakan tentang apa itu alfa, mari kita bahas di sini dulu sebentar. Jadi kalau tadi yang namanya atom, gitu ya, atom itu kan terdiri dari 3 partikel fundamental, ya kan? Ada proton, ya, kemudian ada elektron, kemudian ada neutron. Ya, proton sama neutron ini berada di inti, ya, berada di inti. Jadi ini isinya di dalam inti ini adalah proton sama neutron. Sementara elektron itu berada di sekitar inti. Ini ada elektronnya. Nah, karena tadi dia menggunakan alfa, alfa itu sekarang dikenal sebagai inti helium. Inti, ya, inti helium, dia memiliki massa muatan positif 2, berasal dari protonnya ini, dan masanya 2 kali massa proton ditambah 2 kali massa neutron. Jadi masanya 4. Nah, ini berasal dari mana? Tadi dikatakan berasal dari sumber alfa. Sumber alfa itu bisa uranium, ya. Uranium itu 92 nomornya sekarang kalau saudara lihat di sistem periodik. Kemudian ini ada yang 2, 3, 6, gitu ya, 236 katakanlah itu. Dia isotop. 235, 236, ya, atau 238 kan itu. Ada isotopnya. Kalau dia memancarkan, ini sebagai saudara kenal sebagai radioaktif, masih ingat ya uranium. Kalau dia memancarkan alfa, karena alfa itu tadi 2 proton dan masanya 4, maka nanti akan menjadi unsur yang lain, yaitu thorium. Ini akan berkurang 2, ya, menjadi 90, dan ini berkurang 4, 2, 3, 2. Nah, masanya. Nah, ini. Jadi uranium ini akan meluruh menghasilkan alfa, menghasilkan thorium. Karena alfa ini inti helium, maka kalau ini ditambahkan sama 92, ini ditambah 4, yaitu 2, 3, 6. Gitu ya. Nah, ini tadi saya katakan ini adalah radioaktif. Apa itu radioaktif? Adalah inti yang tidak stabil. Karena inti tadi berasal dari proton dan neutron. Ya, proton dan neutron. Ini penyusun inti.
Kalau tidak stabil, inti stabil itu ditunjukkan dengan perbandingan P per N-nya itu sama dengan 1 sampai 1,1. Ini dikatakan sebagai inti yang stabil, bukan radioaktif. Ya, ini bukan radioaktif. Ya. Nah, kalau radioaktif berarti P per N-nya, proton per neutronnya, perbandingannya itu lebih besar atau lebih kecil dari 1 sampai ke 1,1. Kalau misalkan P-nya ini lebih besar, P per N-nya lebih besar 1 sampai 1,1, artinya apa, Dek? Artinya jumlah P-nya ini lebih besar daripada N. Ya kan? Kalau P-nya lebih besar dari N, maka dia akan, kalau itu radioaktif alam, akan berubah menjadi neutron secara alamiah dan akan menghasilkan beta positif. Kenapa? Karena P ini positif 1, neutronnya 0. Nah, gitu. Tapi apabila P per N dari inti itu lebih kecil 1 sampai 1,1, maka neutronnya yang akan berubah. Neutronnya akan berubah menjadi proton. Karena neutron itu tidak bermuatan, protonnya bermuatan positif 1, maka nanti disertai dengan pancaran beta negatif. Ya, berarti plus sama negatif 0. Plus sama dengan 0 plus positif. Ya. Nah, semua unsur yang ada di alam ini apabila protonnya, proton itu adalah nantinya saudara tahu menunjukkan nomor atom. Kalau nomornya atom 1 pasti hidrogen, nomor atom 2 pasti helium, nomor atom 3 pasti litium, dan seterusnya. Apabila protonnya itu lebih besar dari 80, ya, kalau di dalam kimia dinotasikan dengan Z, ya, maka semua unsur itu adalah radioaktif. Dia kelebihan proton dan juga kelebihan neutron. Apa yang terjadi? Kalau dia radioaktif berarti kan dia inti tidak stabil. Kalau stabil tadi N per P-nya 1 sampai 1,1. Kalau dia lebih besar maka ini ya atau ini, maka kedua-duanya ini disebut dengan radioaktif. Radioaktif. Ya, radioaktif. Nah, radioaktif. Jadi kalau P dan dengan radioaktif P lebih besar dari 80, P-nya besar, N-nya besar, maka nanti dia akan memancarkan alfa. Contohnya tadi, ini uranium ini P-nya lihatan 92, dia lebih besar dari 80. Maka otomatis dia adalah radioaktif dengan memancarkan alfa ini, sekaligus dia akan membuang 2 proton. 2 proton, 4 ini berasal dari 2 proton ditambah dengan 2 neutron. Nah, gitu. Jadi, kalau suatu radioaktif dia memancarkan alfa, berarti dia langsung membuang 2 proton dan 2 neutronnya. Nah, saudara sudah tahu alfa itu dari mana, gitu ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut percobaannya Rutherford tadi? Jadi yang digunakan Rutherford itu adalah alfa, sumber alfanya dia menggunakan uranium.
ya, atau inti-inti berat yang lainnya yang jumlah protonnya lebih dari 80. Itu bisa digunakan karena semuanya radioaktif. Radioaktif alam itu suatu radioaktif yang meluruh secara spontan secara alam, bukan buatan. Karena ada radioaktif yang buatan, dan memang dia suatu unsur ditembak dengan unsur yang lain sehingga dia akan kelebihan protonnya atau neutronnya atau kelebihan dua-duanya sehingga dia bersifat radioaktif. Ada pertanyaan, Dek, sebelum saya lanjutkan? Kalau diam saja gini bingung loh saya. Belum ada ya? Baik. Kalau belum ada, saya stop share dulu. Saya lanjutkan yang tadi. Ini, ya. Dari sini percobaan Rutherford itu dia mengamati bahwa banyak partikel alfa yang melalui lempengan emas tadi, ya. Kemudian dia menyatakan seperti ini bahwa sebagian dari atom itu terdiri atas ruangan kosong, di mana muatan positif tadi yang berasal dari proton dan neutronnya menjadi bagian daripada inti atau penyusun inti dan elektron berada di sekitar inti. Tentunya ada pertanyaan, bagaimana elektron yang bermuatan negatif bisa berada di sekitar inti yang bermuatan positif? Pastilah nantinya bergabung. Nah, namun demikian bersamaan dengan Rutherford tadi, ada ahli fisika yang lain yang namanya Danis Niels Bohr. Ini menggunakan pengetahuan baru mengenai pancaran radiasi dari atom-atom untuk mengembangkan model atom yang secara signifikan berbeda dari Rutherford tadi. Ya, dia di sini apabila muatan listrik itu dilewatkan melalui suatu gas di dalam suatu tabung, ya, maka atom-atom gas tadi akan memancarkan radiasi, ya, cahaya radiasi. Nah, radiasi ini hanya terjadi pada panjang gelombang yang diskrit. Dan untuk elemen atau senyawa yang berbeda akan memancarkan panjang gelombang yang berbeda. Ya, apa namanya? Atom-atom yang memiliki elektron tunggal, contohnya hidrogen. Karena hidrogen itu hanya memiliki satu elektron, gitu ya. Kemudian karena atom itu hanya memancarkan cahaya panjang gelombang yang diskrit, maka cahaya hanya bisa dihasilkan bila elektron berpindah dari orbit satu ke orbit yang lainnya yang energinya lebih rendah. Yang mana energi radiasi itu disebut dengan sinar X. Nah, tentunya dia kemudian menggambarkan seperti ini tadi kontribusi daripada Bohr ini. Nah, ini ya. Tadi dia menggunakan hidrogen ya yang memiliki apa namanya elektron tunggal begitu ya. Dia tereksitasi, waktu dieksitasinya akan keluar dieksitasi kan kalau eksitasi kan berarti dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang tinggi. Ya, kemudian kalau dibiarkan dia akan turun lagi mengalami deeksitasi dengan memancarkan gelombang radiasi yaitu sinar X atau gelombang elektromagnetik ya berupa sinar X ya. Nah, tadi dikatakan bahwa untuk unsur-unsur yang berbeda ya, untuk elemen dan senyawa yang berbeda memancarkan panjang gelombang yang berbeda. Ini contohnya di sini dia menggunakan hidrogen supaya saudara lihat ini merkuri, kemudian ini neon, ini apa namanya pancaran gelombang elektromagnetiknya ini diskrit ya, diskrit itu garis-garis ini ya, tidak kontinu. Gitu ya, sehingga berdasarkan ini kan panjang gelombangnya berbeda-beda.
Nah, kalau panjang gelombangnya berbeda-beda, berarti elektron itu di sekitar inti berada pada orbit yang jaraknya tertentu dari inti. Itu, ya. Makanya kemudian dia menyusun. Kalau begitu, ya, elektron itu berada di orbit di sekitar inti itu seperti ini. Pertanyaannya tadi sama dengan Rutherford. Kalau ada elektron di sekitar inti, ya kan, yang bermuatan positif, dan apa akan tidak terjadi gaya elektrostatik biasa yang kemudian dia akan hancur model ini. Ya. Maka tadi dipostulatkan dari model atom Rutherford yang menemukan intinya, kemudian Bohr yang menemukan bahwa apa namanya, spektra daripada radiasi tadi diskret yang menunjukkan bahwa elektron di sekitar inti itu berada pada jarak tertentu, maka kemudian dipostulatkan bahwa elektron hanya dapat berada pada orbit-orbit yang diskret yang disebut sebagai keadaan stasioner. Ya. Kemudian elektron tadi dipisahkan oleh keadaan-keadaan yang energinya terkuantisasi. Sehingga dengan demikian, saya masukkan lagi ke sini, ada postulat, ya, postulat Rutherford-Bohr, karena Rutherford itu yang menentukan inti atomnya, ini dengan Bohr, tadi yang menentukan lintasan-lintasannya itu. Yang pertama dikatakan bahwa atom, ya, terdiri atas inti atom, ya, yang menjadi pusat masanya proton plus neutron, dengan elektron di sekitar inti atom dalam keadaan stasioner, berada di tempatnya, begitu ya, dia berada di tempatnya. Karena dalam keadaan stasioner, maka E dan R-nya tertentu. E apa? E elektron dan R-nya elektron tadi tertentu. Ya. Yang kedua, elektron di sekitar inti bisa berpindah dari tingkat energi yang dinotasikan dengan N nanti ya, lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah dengan memancarkan sinar X. Sinar X itu merupakan gelombang elektromagnetik. Ya, sinar X dengan lambda tertentu. Lambda itu apa? Panjang gelombang. Ya, jadi elektron di sekitar inti bisa berpindah dari tingkat energi N yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah dengan memancarkan sinar X atau gelombang elektromagnetik dan lambda tertentu. Ya, karena tadi energinya tertentu di masing-masing lintasan itu, maka lambdanya pasti tertentu. Yang ketiga, tadi dikatakan dia tidak mungkin elektron di sekitar itu tuh gabung dengan muatan positifnya, karena dia
elektron di sekitar inti itu selain dia berputar pada porosnya, dia juga berputar mengelilingi inti. Karena elektron itu berputar mengelilingi inti, maka harus tunduk pada hukum mekanika klasik, di mana momentum anggularnya itu akan merupakan kelipatan bulat dari H/2P. Ya, ada 3 postulat ini yang diberikan oleh Rutherford Bohr. Ya. Nah, tentunya di sini juga Max Planck ya, yang juga mempelajari, ini saya stop dulu. Nah, ini di elektron tadi dikatakan dia dipisahkan dengan keadaan-keadaan energi yang terkuantisasi, ya, dalam keadaan stasioner, yang mana energinya itu sama dengan minus K per N kuadrat, di mana K itu adalah konstanta. Bisa dituliskan C, bisa K, kan itu ya, sama saja. Takutnya kalau C ini nanti sama dengan konstanta kecepatan cahaya. Tapi C ini sebenarnya K biasa ya, konstanta biasa. Di mana C adalah konstanta dan N adalah bilangan bulat, bilangan kuantum yang nantinya menunjukkan tingkat energi 1, 2, 3, dan 4 terusnya gitu ya. Nah, tadi dikatakan bahwa, saya masuk lagi di sini, bahwa energi dan jarak elektron dari inti itu tertentu. Energi yang dimaksud tadi, E dari elektron itu ya sama dengan EP, energi potensial, plus energi kinetik. Ya, saudara tentunya di fisika sudah lebih paham itu apa yang dimaksud dengan energi potensial, apa yang dimaksud dengan energi kinetik. Ya, bagaimana rumusnya di sini. Dari sini tadi dikatakan dia memiliki energi tertentu, ya, dengan R tertentu. Jadi R-nya elektron itu hanya boleh pada A0, kemudian 4A0, ya, kemudian 9A0, gitu ya, dan seterusnya. Dan seterusnya itu 16A0, 25A0, yang sebenarnya A0 itu sama dengan 1 kuadrat A0. 4 ini adalah 2 kuadrat A0. 9 ini 3 kuadrat A0, dan seterusnya, yang menyatakan R sama dengan, ya, N kuadrat dikalikan A0. Ya, A0 itu konstanta yang besarnya sama dengan 0,0529 kalau nggak salah, 29 nanometer atau 0,5 angstrom. Ya, angstrom itu 10 pangkat minus 10. Kalau nano kan 10 pangkat minus 9, ya. Gitu. Nah, ini hanya boleh di satu, ini tadi 1A0, 4A0, atau ininya 1 ya, 1 kuadrat A0, 2 kuadrat A0. Tidak boleh dia ada di 3A0, 5A0, itu forbidden. Ya, menurut konsepnya Bohr tadi. Dia hanya pada lintasan-lintasan tertentu. Ya, dan karena dia dianggap sebagai elektron, dianggap sebagai materi yang bermassa dan menempati ruangan tadi, maka dia kalau bergerak mengelilingi inti tunduk pada hukum mekanika klasik atau hukum mekanika biasa, di mana momentum anggularnya merupakan kecepatan bulat dari H/2P, di mana hanya adalah konstanta Planck. Ya, itu. Jadi kalau misalkan saudara menghitung, kalau mahasiswa kimia sendiri biasanya saya suruh
membuktikan bahwa elektron dan jarak elektron di sekitar inti itu benar nilainya segini ya, dan memiliki E tertentu. Kalau tidak bisa disembarang gitu ya, jadi bisa diukur. Nah, nilai E-nya tadi, nilai E daripada elektron tadi pada tingkat elektron tertentu itu sama dengan minus tadi ya, minus C tadi bisa saya tulis sebagai K per N kuadrat ya. Atau kalau di slide tadi E sama dengan minus C per N kuadrat, sama dengan yaitu C sama dengan K sama dengan konstanta. Nah, tuh. Ya. Ini yang ini. Nah, yang ini tadi. Oke. Kemudian ini sudah tadi jari-jari orbital yang dibolehkan adalah N kuadrat kali 0,0529 ini, itu R-nya tadi ya. Nah, karena elektron berada dalam keadaan terkuantisasi, maka delta E dari setiap perubahan keadaan hanya dapat memiliki harga-harga tertentu tadi. Sekarang saya kalau ke sana itu energi, ini untuk atom berelektron tunggal yaitu hidrogen ya. N sama dengan 1 dia memiliki energi sekian. Nah, elektron pada N sama dengan 2 ini sekian dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau dia pindah dari N1 ke N2 maka dia harus menyerap energi untuk bisa ke sana. Ya, dipanaskan misalkan dia akan tereksitasi. Dipanaskan berapa dia akan tereksitasi di N2, N3, N4 sampai N100 tergantung pada energinya. Kalau terlalu besar, dia akan terionisasi dari N sama dengan 1 ke N tak terhingga. Itu yang namanya ionisasi. Ya, semakin dekat dengan inti, ya harganya semakin negatif. Semakin jauh dari inti, dia akan menjadi 0 kan gitu. Itu untuk elektron. Ya, maka kalau saudara mendapatkan nanti dia dari N2 ke N1, maka nilainya negatif. Negatif itu bukan energi itu berharga negatif, tidak. Karena energi tidak ada yang berharga negatif. Dia hanya menunjukkan kalau negatif itu berarti dipancarkan energi. Dari energi lebih tinggi ke energi yang lebih rendah, maka dipancarkan energi. Delta E-nya negatif. Tapi kalau saudara mau mengeksitasikan elektron dari N1 ke N2, karena energi N2 lebih tinggi dari N1, maka dia harus diberi energi sehingga dia mengabsorb energi sehingga bisa pindah ke N2. Nah, energi yang dilepaskan pada saat dia pindah dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah ini, panjang gelombangnya bisa ditentukan. Ya. Nah, tadi misalkan hitung delta E untuk elektron di dalam hidrogen yang jatuh dari N sama dengan 2 ke N sama dengan 1. Jadi di sini adalah E. Akhirnya itu 1, minus kan tadi E sama dengan minus C per N kuadrat. Yang akhirnya 1 minus minus. Ya, berarti kan nanti menjadi plus. Awalnya ke 2. Ya, menjadi minus 3/4 ini. Ya. Tadi dikatakan delta E negatif adalah yang dipancarkan. Delta E positif adalah yang diadsorb. Ya, karena semuanya sebenarnya berharga positif. Ya. Nah, E ini bisa kita kaitkan dengan frekuensinya, dengan operatornya adalah konstanta Planck. E sama dengan H dikalikan nu.
Nu itu kalau di fisika biasanya dinotasikan dengan F kecil, frekuensi. Ya. Nah, konstanta yang di sini tadi, yang pada saat saudara menentukan energi E sama dengan C per N kuadrat tadi, dibagi konstanta Planck, itu akan didapatkan konstanta Rayberg yang nilainya 3,29 kali 10 pangkat 15 Hertz. Ya. Karena konstanta Planck itu sudah tertentu, maka dengan demikian konstanta ini E sama dengan minus C per N kuadrat tadi, C-nya bisa ditentukan. Konstanta Planck kan nilainya ini, ya kan? 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule detik. Ya, untuk konstanta Planck. Ya, itu. Ada pertanyaan dari sampai di sini? Halo? Tidak ada, Bu. Saya. Baik, saya lanjutkan. Ini kalau tidak ada ke sini, ya. Ini kalau secara teori itu hasilnya dihitung sama dengan hasil yang diperoleh dari eksperimen. Ya, contohnya tadi cahaya berapa panjang gelombang UV cahaya di daerah sinar tampak itu. Ya. Nah, kita bisa melihat di sini untuk mempelajari eksitasi dan deeksitasi elektron dari N sama dengan 1 itu dipelajari oleh Lyman, itu di daerah ultraviolet gitu ya. Kemudian Balmer itu mempelajari mulai dari N sama dengan 2, kemudian dia dieksitasikan, kembali lagi deeksitasi ke N sama dengan 2. Itu di daerah tampak atau visible. Kemudian untuk Pasken itu mempelajari dari N sama dengan 3. Dari N sama dengan 3 dieksitasikan, kemudian dikembalikan lagi dieksitasi ke N sama dengan 3 di daerah infrared. Nah, masing-masing tadi energinya bisa dihitung seperti ini. Kalau saudara tadi mempelajari ionisasi gas, misalkan gitu ya, dari atom-atom gas yang misalkan yang monoatomik itu dari atom-atom golongan gas mulia ya. Ada helium, ada argon, ada neon, ada xenon, itu ya kan gas-gas monoatomik gitu ya. Jadi itu bisa kalau tadi saudara eksitasikan, kalau energinya lebih dia bisa akan keluar, elektronnya keluar dari inti, dari sistem atom. Kalau dia keluar dari sistem atom, maka disebut dengan ionisasi. Dia menjadi kekurangan 1 elektron. Ya, kalau ionisasikan lagi elektronnya, ada atom-atom yang dia bisa memancarkan lebih dari 1 atom untuk ionisasi. Misalkan kalau natrium dia akan terionisasi 1 elektron saja, tapi kalsium bisa 2 elektron yang terionisasi. Ya, kecuali itu secara alam ya, kecuali dipaksa dibuat gitu ya, disinari dengan energi yang tinggi sehingga ada lucutan elektron, terjadi ionisasi. Tapi konsep ionisasi itu berpindahnya elektron dari N sama dengan 1 ke N tak terhingga. Ya, ke N tak terhingga. Jadi tolong diperhatikan nanti kalau ada soal, jadi saudara enggak bingung ini apa kan itu yang dimaksud. Nah, Maxwell mengusulkan bahwa sinar tampak yang tadi visible tadi dari gelombang elektromagnetik
itu bisa ditentukan lambdanya, kan gitu ya, bisa ditentukan lambdanya. Di mana di situ tadi saudara punya E sama dengan H konstanta Planck dikalikan nu. Lah nu sendiri atau frekuensi ini sama dengan C kecil konstanta kecepatan cahaya dibagi dengan lambdanya. Ya, sehingga lambda itu dikalikan nu-nya atau frekuensi tadi sama dengan kecepatan cahaya. Ya, dengan konstanta Planck-nya adalah yang ini tadi. Ya, satuannya joule detik. Oke. Sehingga tadi kalau C satuan energi kan adalah joule, ya. Joule dibagi joule detik tadi akan dapatkan konstanta Rayberg yang besarnya 3, sekian kali 10 pangkat 15 Hertz. Hertz itu sama dengan detik pangkat minus 1. Yang mana tadi? Nah ini. Ya, 3,29 kali 10 pangkat 15 Hertz. Itu C ini satuannya Joule dibagi dengan Joule detik berarti seperdetik atau Hertz tadi. Ya. Nah, ini panjang gelombang beberapa tipe radiasi. Ada radiasi atau dari sama-sama gelombang elektromagnetik gitu ya. Dari sinar gamma, sinar X, sinar UV, sinar tampak, sinar infrared, microwave, kemudian gelombang radio, ada FM, ada AM, kan gitu ya. Ini adalah sama-sama gelombang elektromagnetik. Tapi kalau untuk radio, di situ panjang gelombangnya cukup besar, ya, frekuensinya juga di sini cukup kecil, sehingga energinya, kalau lambdanya besar, maka energinya kecil. Makin ke kiri, microwave itu memiliki panjang gelombang yang lebih pendek, maka energinya lebih besar. Karena tadi E sama dengan H dikalikan C per lambda. Jadi energi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombangnya. Kan gitu ya. Semakin ke kiri di sini sinar X itu memiliki panjang gelombang yang lebih pendek. Ya, jadi ini lebih berbahaya kan gitu karena panjang gelombangnya pendek. Kenapa? Karena energinya lebih besar. Apalagi untuk sinar gamma. Sinar gamma karena energinya besar, dia tidak bermassa, maka daya tembusnya besar. Nah, kalau tadi saudara sudah saya jelaskan, ada sinar radiasi alfa yang berasal dari inti-inti berat yang memiliki jumlah proton lebih dari 80, dia akan memancarkan inti helium alfa kan gitu ya. Maka alfa itu sebenarnya tidak tembus kulit tanduk manusia gitu ya. Karena dia memiliki massa yang berat. Cuman linear energy transfer yang dibawa ke kulit manusia menjadi besar. Tapi kalau sinar gamma karena dia tidak memiliki massa, ya, gitu ya, dengan energi yang sama dengan alfa tadi, maka dia bisa tembus kulit tanduk manusia. Ya, kalau sudah tembus ke kulit kita, kulit tanduk kita, itu ya dia masuk ke dalam darah kita karena darah itu 70% adalah air. Air itu terbentuk dari ikatan kovalen, maka dia bisa memutuskan ikatan kovalen antara H dan O di dalam air, sehingga nanti akan terbentuk radikal H dan radikal OH. Nah, kalau terbentuk radikal di dalam tubuh kita, maka terbentuk bom-bom kecil yang dia siap untuk ya mengebom apa saja di dalam tubuh kita, gitu ya. Tapi kalau sinar X itu panjang gelombangnya tidak sekecil sinar gamma. Meskipun sama-sama gelombang elektromagnetik, tapi sinar gamma itu asalnya berbeda dengan sinar X. Tadi saudara sudah tahu, kalau saya gambarkan seperti ini, sorry.
Cancel. Ya apa ini? Stop share. Bentar. Nah, ini saya clear dulu ya. Kalau tadi saya punya gini, ini inti N, ada isi P juga kan gitu ya. Kemudian ini ada elektron-elektron di sekitar inti sesuai dengan postulatnya Rutherford Bohr tadi ya. Nah, kan gini kan gitu ya. Kalau ini terjadi perpindahan elektron dari tingkat energi yang lebih tinggi ke rendah, nanti akan ada sinar X dengan panjang gelombang tertentu. Kan gitu ya. N dan P di dalam inti ini sebenarnya bisa juga menempati sumuran potensial yang berbeda-beda kan gitu ya. Seperti elektron ini kan itu menempati sumuran yang berbeda-beda begini kan gitu ya. Nah, gitu. Kalau N atau P ini dia mau berubah, P-nya berubah menjadi N misalkan gitu, atau N-nya berubah menjadi P seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oh, ini N ya. Nah, ini N-nya berubah menjadi P, berubah menjadi P begitu, maka nanti dia akan tereksitasi dulu. Tereksitasi dulu berarti dia memiliki energi yang lebih. Saya kasih tanda star. Nah, kasih tanda star itu energinya lebih tinggi dari ini. Kemudian dia berubah menjadi P. Nah, P-nya juga tak kasih tanda star karena masih di tingkat yang lebih tinggi daripada ini kan itu ya. Sambil dia memancarkan keluar inti beta negatif kan gitu ya, ini keluar. Yang ini tadi turun lagi ke sini, D eksitasi menjadi P dengan memancarkan sinar gamma. Nah, sehingga saudara tahu ini juga akan memiliki lambda tertentu. Nah, kan itu. Saudara tahu bedanya ini sinar X dan sinar gamma. Ya. Sinar X itu berasal dari transisi elektron di luar inti. Kemudian sinar gamma ini hasil konversi di dalam inti. Ya. Ada pertanyaan, Dek? Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Baik. Kalau diam saja tak anggap tidak ada pertanyaan, gitu ya. Baik. Jadi saya anggap sudah semuanya sudah paham. Saya lanjut ke ini tadi ya. Ini contoh gitu ya. Sebuah foton memiliki frekuensi 6 kali 10 pangkat 4 Hz. Ubahlah frekuensi tersebut menjadi panjang gelombang dalam nanometer dan jelaskan apakah frekuensi ini berada pada daerah sinar tampak. Nah, dari contoh ini tadi saya sudah memberitahukan bahwa nu sama dengan C per lambda. Ya, sehingga lambda sama dengan C per nu. Nu-nya bukan C. C-nya adalah kecepatan cahaya, bisa dinyatakan dalam sentimeter per sekon atau meter per sekon. Ya, di sini 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dibagi frekuensinya tadi 6 kali 10 pangkat 4 Hz atau detik pangkat minus 1. Detiknya dicoret ini, maka saudara dapatkan lambdanya sama dengan 5 kali 10 pangkat 12 nanometer. Nah, 10 pangkat 12 nanometer itu kira-kira berada di mana? Ada di sini, Dek. Berarti dia berada dalam gelombang radio. Bukan sinar tampak, karena sinar tampaknya ada di sini.
Ya kan? Jadi jawabannya apakah frekuensi itu berada pada sinar tampak? Bukan. Dia merupakan gelombang radio. Ya. Satu lagi contoh. Nah, ketika tembaga itu Cu, ditembak dengan elektron berenergi tinggi, maka terdapat sinar X yang akan diemisikan. Karena asumsinya tembaga tadi kalau ditembak dengan elektron berenergi tinggi akan terjadi eksitasi elektron, dan deeksitasi elektronnya akan menghasilkan sinar X. Nah, hitung energinya ya, dari sinar X yang diemisikan tadi dalam Joule jika panjang gelombang sinar X-nya diketahui 0,154 nanometer. Saudara masukkan ke rumus tadi, E sama dengan H kali Nu. Nu-nya sama dengan C per lambda. Ya, maka E-nya masukkan ini konstanta Planck, satuannya dimasukkan di sini biar enggak lupa. Kemudian C-nya itu dalam meter per sekon, kemudian lambdanya dalam nanometer, nanonya 10 pangkat minus 9. Jadi ini bisa dicoret, meter-meternya, sekon bisa dicoret, tinggal joule. Yang nilainya sama dengan 1,29 kali 10 pangkat minus 15 joule. Ya, ini tadi yang satu menghitung apakah lambdanya berapa, kemudian lambda itu masuk di daerah mana, kemudian yang kedua ini menghitung energi ya dari sinar X yang dipancarkan pada saat tembaga ditembak dengan elektron berenergi tinggi. Bisa dilanjut, Dek? Bisa, Bu. Nah, Bisa. ya. Nah, sekarang tadi saya mengatakan bahwa nilai E ini itu selalu positif. Hanya saja kalau misalkan tanda panahnya itu saudara lihat tanda panahnya, elektron pindah dari tingkat N sama dengan 3 ke N sama dengan 1, maka nanti akan dipancarkan energi sebesar ini. Maka nilainya pasti negatif. Atau elektron pindah dari N sama dengan 5 ke N sama dengan 4, dia juga nilainya negatif. Nah, saya minta untuk mahasiswa yang nomor mahasiswanya ganjil mengerjakan berapa panjang gelombang dari sinar X yang muncul akibat elektron pindah dari N sama dengan 3 ke N sama dengan 1. Itu untuk mahasiswa-mahasiswa yang nomor mahasiswanya ganjil. Untuk mahasiswa yang nomor mahasiswanya genap, silahkan kerjakan yang merah ini. Berapa lambda, ya, berapa lambda sinar X yang dipancarkan apabila elektron pindah dari N sama dengan 5 ke N sama dengan 4. Oke, saya kasih waktu 10 menit, kemudian nanti saudara bisa scan, kemudian di di share kan gitu ya. Atau saudara bisa menggunakan kalau laptopnya touchscreen bisa menggunakan whiteboard seperti saya. Baik. Jadi yang nomor mahasiswa ganjil dari N sama dengan 3 ke N sama dengan 1. Kemudian nomor mahasiswa genap dari N5 ke N sama dengan 4. Ibu, mohon maaf, saya belum memiliki modul. Apa? Saya belum memiliki buku materinya kimia. Belum?
Muhammad Faris, saya kok tidak dengar ya? Halo? Faris Gosi, apa tadi?